Selamat malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, saudaraku. Di saat kita mengalami kejenuhan, mengalami kelelahan, mengalami penderitaan, mengalami kehidupan yang tidak baik, mari kita datang kepada bengkel kehidupan kita di dalam ibadah-ibadah kita, agar kita mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan berkat-Nya di sepanjang hidup kita. Saudaraku, sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita malam hari ini, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca malam hari ini memotivasi kami, mendorong kami untuk lebih setia beribadah kepadamu, agar kehidupan kami diperbaiki oleh Tuhan. Amin. Mazmur pasal 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur ketika ia mengalami kelelahan dalam hidupnya, mengalami kebosanan, dan ketika ia mengalami beban berat, ia pun datang kepada Tuhan untuk beribadah dengan sukacita, dengan penuh syukur, dan dengan semangat, dan mengajak orang-orang sekitarnya datang kepada Tuhan untuk beribadah. Mengapa, saudaraku, pemazmur mengajak dan juga setia beribadah kepada Tuhan? Karena pemazmur mengakui ketika tubuhnya lelah, ketika imannya mulai kendor, ketika permasalahan terjadi dalam hidupnya, ketika semangatnya mulai kendor, dia merasa bagaikan sebuah barang yang rusak. Ketika sebuah barang yang rusak, pasti akan dibawa kepada seorang bengkel yang bisa memperbaiki barang itu. Demikian juga dengan Mazmur, ketika dia merasa hidupnya rusak, ketika merasa hidupnya tidak baik-baik saja karena pergumulan, karena permasalahan, karena semangat, maka dia membawa hidupnya kepada bengkel kehidupan. Ibadahlah yang dianggap pemazmur sebagai bengkel kehidupan. Mengapa, saudaraku, ibadah bagi pemazmur bagikan bengkel kehidupan? Karena di dalam ibadah, pemazmur bertemu dengan Tuhan, sang bengkel hidupnya, bertemu dengan Tuhan, sang pencipta hidupnya, bertemu dengan Tuhan yang diyakini mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Melalui puji-pujian yang dinyanyikan, membawa semangat dalam dirinya. Puji-pujian yang dia nyanyikan membuat dia mampu mensyukuri segala sesuatu yang ia alami dalam hidupnya. Kemudian firman atau Taurat Tuhan yang ia renungkan, yang ia dengarkan, akan membawa kebaikan dalam hidupnya. Menasehati, mengarahkan, menguatkan, mendampingi, dan memampukan pemazmur dalam menghadapi segala sesuatu. Karena bagi pemazmur, firman itu adalah pelita dalam hidupnya, menerangi hidupnya, sehingga pemazmur mampu mengakui dosa-dosanya, mengakui kesalahannya, mengakui kelemahannya. Dan firman Tuhan itu yang menerangi, membuat pemazmur mampu bertobat dan mampu memperbaiki diri menjadi lebih baik, lebih berguna, dan lebih bermanfaat bagi banyak orang. Bagi pemazmur, doa-doa yang dipanjatkan dalam ibadah membuat dirinya mampu berserah kepada Tuhan, membuat dirinya mampu curhat kepada Tuhan, membuat dirinya mendapatkan ketenangan, membuat dirinya dan hatinya lebih dekat dengan Tuhan, sehingga pemazmur lebih mampu menjalani hidup dengan tenang, bisa memutuskan yang terbaik di sepanjang hidupnya. Bagi pemazmur, ketika berjumpa dengan rekan-rekan seiman dalam ibadah,
membuat pemazmur dikuatkan. Membuat pemazmur ingin menguatkan orang-orang sekitarnya. Sehingga perjumpaannya dengan orang-orang sekitarnya merupakan sebuah perjumpaan yang saling mengasihi, yang saling menopang, yang saling peduli dan mengerti. Sehingga menjadi sebuah persekutuan yang indah dalam kehidupan pemazmur dan orang-orang sekitarnya. Ibadah bagi pemazmur melalui pujian, melalui firman, dan doa-doa yang dipanjatkan membuat pemazmur diperbaiki hidupnya dari hari ke hari. Sehingga pemazmur sangat rindu dan penuh sukacita, penuh semangat ketika ia datang kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah di sepanjang hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah kita menjadi orang-orang yang meninggalkan atau menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita. Ujian, doa, dan firman, serta pertemuan dengan orang-orang seiman di dalam ibadah dapat dipakai Tuhan sebagai bengkel kehidupan kita itu untuk memperbaiki, untuk menguatkan, untuk mendampingi dan mengarahkan kehidupan kita menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Saudaraku, setialah beribadah, setialah datang kepada bengkel kehidupan kita itu. Maka kuasanya, kasihnya, pertolongannya, sukacitanya akan senantiasa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengakui Engkau lebih tahu diri kami daripada kami mengetahui diri kami sendiri, ya Tuhan. Biarlah kami setia dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita datang di dalam ibadah-ibadah kami, agar di dalam ibadah kami itu yang bagikan bengkel kehidupan kami itu, hidup kami semakin diperbaiki dari hari ke hari, sehingga kami semakin merasakan berkat-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pendampingan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, sehatkan bagi yang sakit, kuatkan bagi yang bergumul, rukunkan kami sekeluarga, sehingga segala sesuatu yang terbaik kami dapatkan, kami rasakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, setialah dan bersemangatlah di dalam ibadah-ibadah kita, agar kehidupan kita diperbaiki dan kita pun merasakan dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.